I got so much motherfucking design on right now. Bring it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that day. Bitches on my line, and you know Pernahkah Anda mendengar seorang anak tukang becak yang berhasil meraih gelar sarjana? Pernahkah Anda mendengar atau melihat di sebuah berita orang kondisinya serba kekurangan secara ekonomi berhasil menjadi seorang pengusaha sukses? Atau bahkan Anda pernah mendengar seorang mantan pengusaha sukses akhirnya menjadi tunawisma karena perusahaannya bangkrut dan ditinggalkan keluarganya? Perubahan posisi atau kedudukan seseorang atau sekelompok orang dalam sebuah kehidupan masyarakat merupakan salah satu fenomena yang terjadi yang memperlihatkan adanya gejala pergeseran kedudukan seseorang generasi sebelumnya. Konsep yang dimaksud ini ialah mobilitas sosial. Proses keberhasilan seseorang mencapai jenjang status sosial yang lebih tinggi atau proses kegagalan seseorang hingga jatuh di kelas sosial yang lebih rendah disebut dengan istilah mobilitas sosial. Prinsipnya, manusia yang normal pasti berusaha untuk mencapai target hidup yang lebih baik untuk dirinya sendiri maupun bagi generasi keturunannya. Memang tidak mudah, tetapi sistem stratifikasi sosial masyarakat Indonesia yang secara umum terbuka memungkinkan kita untuk naik kelas. Tinggal sejauh mana usaha dan tekad untuk naik ke status sosial yang tinggi. Ada banyak kesempatan termasuk beberapa beasiswa di perguruan tinggi memberikan kesempatan kalangan tidak mampu untuk melanjutkan jenjang pendidikan lebih tinggi, sehingga memberikan peluang untuk naik kelas sosial. Tapi yang harus ditegaskan, tidak boleh melanggar aturan dan selalu pada jalur yang benar. Adapun contoh mobilitas sosial pendidikan seperti yang dibahas dalam berita ini. Saat itu dengan toga lengkap, Raini menaiki becak menuju tempat wisuda. Pengayuh becak tersebut ialah sang ayah Mugiono. Meski memiliki ayah yang berprofesi sebagai tukang becak, namun Raini bisa membuktikan prestasinya dengan menjadi lulusan terbaik Universitas Negeri Semarang pada 2014. Prestasi Raini tak hanya sampai di situ. Ia mendapat beasiswa S2 di University of Birmingham, Inggris dan lulus pada Desember 2016 lalu. Setelah kembali dari Inggris, perempuan asal Kabupaten Kendal, Jawa Tengah ini menjadi dosen di jurusan Pendidikan Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang. Semangatnya untuk terus belajar tak pernah redup. Raini kembali mendaftarkan diri untuk menempuh pendidikan S3 di Inggris. Namun sayang, jalan yang ditempuhnya tak terlalu mulus. Meski sudah bisa menjalani perkuliahan pada September 2017 lalu, namun langkahnya harus tertunda. Beasiswa yang didapatkannya tak bisa menutupi seluruh biaya pendidikannya selama di sana. Ia pun menunda pendidikannya dan mencari beasiswa di Indonesia. Pada 19 Januari 2018, Raini dinyatakan lulus memperoleh beasiswa lanjutan Magister Kedoktoral dari Lembaga Pengelolaan dan Pendidikan Kementerian Keuangan. Rencananya, ia akan berangkat ke Inggris pada September tahun ini. Sementara itu, sang ayah sudah tidak lagi mengayuh becak. Mugiono kini bekerja menjadi penjaga malam di SMK 1 Kendal. Becak yang mengantarkan Raini hingga ke Inggris masih tetap tersimpan di rumahnya. Pendidikan dan kebudayaan merupakan suatu kesatuan dan tidak dapat dipisahkan keterkaitan satu dan lainnya. Tidak dapat dibayangkan apabila adanya suatu masyarakat tanpa budaya dan begitupun sebaliknya. Kebudayaan bersifat dinamis atau berubah-ubah. Kebudayaan dapat berkembang dengan adanya proses pendidikan. Dengan perkembangan zaman yang semakin pesat, kebutuhan manusia pun semakin meningkat. Maka pendidikan menjadi salah satu solusi untuk mempermudah manusia menghadapi perkembangan zaman. Contoh penerapan kebudayaan dalam pendidikan yaitu dengan adanya UKM kesenian seperti Gentar lawan banyaknya 100 kali.
penerusan kebudayaan dari generasi ke generasi, atau dapat juga disebut kebudayaan yang diturunkan secara turun-temurun kepada anak, cucu, cicit, atau keturunannya. Dan kebudayaan ini tidak hanya pada keturunannya saja, dapat juga diturunkan kepada anggota masyarakat lain yang ingin mempelajari dan mendalami suatu kebudayaan itu sendiri, disebut transmisi kebudayaan. Adapun penerapan transmisi kebudayaan dalam pendidikan, yang pertama, seluruh kegiatan sekolah senantiasa mengedepankan etika dan adab pergaulan, tata tertib serta peraturan yang berlaku, kegiatan proses pembelajaran hingga penataan lingkungannya. Yang kedua, mengembangkan metode, media, strategi, dan pendekatan pembelajaran yang mengacu kepada prinsip-prinsip belajar serta mengintegrasikan kebudayaan di dalam materi pembelajaran, yaitu mengedepankan pembentukan karakter yang berbudi luhur serta berbudaya, menumbuhkan budaya religius dalam lingkungan sekolah. Yang ketiga, melibatkan peran orang tua dan masyarakat dalam mendukung tercapaikan tujuan pendidikan. Yang keempat, menjamin seluruh proses kegiatan yang ada di sekolah berorientasi terhadap meningkatkan mutu pendidikan. Sistem yang dibangun harus didasari oleh standar mutu yang diterima dan diakui oleh masyarakat. Yang kelima, mendekatkan pendidikan kepada dunia nyata yang mengedepankan kebudayaan menjadi salah satu upaya yang sangat berarti dalam proses transmisi kebudayaan. Jika setiap individu memiliki kesadaran untuk mentransmisikan kebudayaan, maka dapat dipastikan bahwa ancaman kepunahan kebudayaan tidak akan pernah ada. Gap antara konsep pendidikan ideal dengan fenomena sosioantropologi yang terjadi di sekolah atau kampus dapat timbul dalam beberapa aspek, yaitu pertama, filosofi pendidikan dan tujuan pendidikan. Tokoh pendidikan Indonesia yaitu Ki Hajar Dewantara menekankan pentingnya pendidikan yang berfokus pada pembentukan karakter, kebebasan berpikir, dan pengembangan potensi individu. Namun, dalam realitas perubahan sosial yang terjadi di sekolah atau kampus, tujuan pendidikan seringkali lebih terfokus pada pencapaian akademik dan persiapan untuk karir. Yang kedua yaitu penilaian dan evaluasi. Pada perubahan sosial, penilaian seringkali lebih terfokus pada hasil akademik dan pemeriksaan standar yang mengukur pemahaman faktual daripada kemampuan kritis dan kreatif siswa. Yang ketiga, inklusi dan keragaman. Konsep ideal inklusi dalam lingkungan sekolah adalah menciptakan di mana siswa merasa diterima dan dihargai tanpa memandang latar belakang, etnis, dan keberagaman lainnya. Namun, realitanya yang terjadi pada pendidikan Indonesia sebaliknya, yang membuat terjadinya gap dengan konsep ideal inklusi dan kenyataan di sekolah. Yang keempat adalah teknologi dan digitalisasi. Konsep pendidikan ideal melibatkan penggunaan teknologi dan integrasi digital dalam pembelajaran. Namun, jika terdapat kesenjangan dalam aksesibilitas teknologi atau jika penggunaan teknologi tidak dioptimalkan dengan baik dan tepat, maka gap antara konsep pendidikan ideal dengan realitasnya akan muncul. Yang kelima yaitu lingkungan fisik. Pendidikan atau sekolah yang ideal harus menyediakan lingkungan fisik yang aman, nyaman, dan menstimulasi bagi siswa. Namun, jika terdapat kekurangan fasilitas, kondisi yang tidak terawat, atau kurangnya kepedulian atau perhatian terhadap kebersihan dan kesehatan sekolah, maka akan terjadi gap antara konsep pendidikan ideal dengan kenyataan sebenarnya di lingkungan sekolah. Adapun menurut filosofi pendidikan Indonesia yaitu Ki Hajar Dewantara, maksud pengajaran dan pendidikan yang berguna untuk kehidupan bersama adalah memerdekakan manusia sebagai anggota persatuan rakyat. Adapun filosofi lain dari tokoh pendidikan Indonesia yaitu